datang di video pembelajaran kita pada hari ini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas saya, UAS Manajemen Risiko. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Calvinis Kialensun dengan NIM 21303014. Mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 7. Kita masuk pada materi risk management. Apa sih itu manajemen risiko? Jadi, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah umum yang digunakan dalam manajemen risiko, yaitu yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, seperti lingkungan eksternal, operasional, keuangan, teknologi, atau faktor manusia. Yang kedua, analisis risiko. Menganalisis risiko secara mendalam termasuk probabilitas terjadinya risiko dan dampaknya. Dalam analisis risiko sering digunakan matriks risiko untuk menggambarkan tingkat probabilitas dan dampak risiko secara visual. Yang ketiga, evaluasi risiko. Evaluasi risiko menilai tingkat risiko dengan mempertimbangkan probabilitas dan dampaknya. Risiko dapat dinilai sebagai risiko tinggi, sedang, atau rendah. Dan prioritas dapat ditetapkan berdasarkan risiko yang paling signifikan. Selanjutnya, pengembangan strategi pengelolaan risiko. Pengembangan strategi pengelolaan risiko merencanakan tindakan atau strategi untuk mengurangi, menghindari, mentransfer, atau menerima risiko. Strategi pengelolaan risiko harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi atau proyek. Selanjutnya, implementasi dan pelaksanaan. Implementasi dan pelaksanaan melaksanakan tindakan pengelolaan risiko yang direncanakan termasuk penerapan kontrol, perubahan kebijakan atau prosedur, pengadaan asuransi, atau mitigasi risiko lainnya. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan tinjauan. Pemantauan dan tinjauan mengawasi dan memantau risiko secara terus-menerus, serta melakukan tinjauan berkala terhadap aktivitas strategi pengelolaan risiko jika ada perubahan dalam lingkungan atau kondisi bisnis. Perlu dilakukan penyesuaian dan pembaruan dalam manajemen risiko. Adapun tujuan manajemen risiko. Yang pertama, melindungi aset. Yang kedua, mengurangi kerugian. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan. Kelima, mengoptimalkan peluang. Keenam, meningkatkan keputusan strategi. Yang ketujuh, meningkatkan ketahanan organisasi. Yang ke-8, meningkatkan reputasi. Ke-9, peningkatan efisiensi. Dan yang ke-10, menjaga kelangsungan operasional. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen risiko. Yang pertama itu ada kurangnya data yang mengandal, membuat analisis risiko sulit. Yang kedua, ketidaktahuan terhadap risiko baru. Nah, risiko yang tidak teridentifikasi bisa berdampak besar. Yang ketiga, budaya organisasi. Nah, kurangnya dukungan dari manajemen puncak dapat menghambat implementasi.
Dan yang keempat, kompleksitas dan biaya. Nah, implementasi manajemen risiko dapat memerlukan sumber daya yang signifikan. Selanjutnya, identifikasi risiko asesmen, risiko dan penanganannya. Nah, menurut Darmawi 2008, tahapan pertama dalam proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi risiko. Nah, identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personel perusahaan. Selanjutnya, asesmen risiko. Asesmen risiko atau penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Penilaian risiko dapat membantu individu dan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih informatif. Nah, selanjutnya penilaian risiko terdiri dari dua langkah utama, yaitu yang pertama, identifikasi risiko. Mengidentifikasi kejadian-kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan, hasilnya berupa daftar risiko yang memuat informasi tentang peristiwa risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, dan lainnya. Dan yang kedua, analisis risiko, yaitu menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan, hasilnya berupa status risiko dan peta risiko. Kemudian, penilaian risiko dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti di tempat kerja, untuk mengidentifikasi bahaya atau mengendalikannya. Misalnya dengan metode tes risiko assessment atau TRA untuk mengidentifikasi bahaya dari aktivitas kerja. Selanjutnya dalam audit internal, yaitu untuk mempertimbangkan faktor-faktor risiko pada unit yang akan diperiksa. Yang ketiga, dalam kemasyarakatan, untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan tindakan pidana, narapidana, atau klien permasyarakatan. Nah, adapun 3 tujuan manajemen risiko. Yang pertama, menganalisis dampak disrupsi teknologi terhadap instruksi dan perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi inovasi yang sukses dalam menghadapi perusahaan teknologi. Dan yang ketiga, penyusun rekomendasi bagi perusahaan dalam berinovasi untuk mengatasi tantangan disrupsi teknologi. Adapun pengukuran risiko manajemen risiko. Yang pertama itu pengukuran risiko dalam manajemen risiko adalah proses untuk mengetahui tingkat risiko yang dihadapi suatu organisasi atau individu. Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan alat dan matriks statistik untuk mendapatkan nilai numerik yang mewakili tingkat risiko. Nah, di antaranya ada 2 pengukuran risiko yang memiliki manfaat. Yang pertama, menentukan kepentingan relatif dari risiko yang dihadapi, dan yang kedua, mendapatkan informasi untuk menentukan cara terbaik dalam menggunakan sarana dan penanggulangan risiko. Lanjut, ada beberapa ukuran risiko yang dapat digunakan adalah yang pertama itu alfa, yang kedua beta, yang ketiga R², yang keempat deviasi standar, dan yang kelima rasio Sharpe. Salah satu metode pengukuran risiko yang dapat digunakan adalah Value and Risk atau VAR. VAR adalah metode pengukuran risiko secara statistik yang memperkirakan kerugian maksimum
yang mungkin terjadi atas suatu portofolio. Nah, manajemen risiko adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi atau perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan menangani risiko. Tujuannya adalah untuk menghindari dan meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi perusahaan. Nah, selanjutnya pengukuran risiko metode nilai standar. Deviasi standar adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur risiko di pasar saham. Deviasi standar merupakan ukuran standar yang mengacu pada asumsi bahwa sebagian besar aktivitas harga mengikuti pola distribusi normal. Nah, dalam distribusi normal, 60% dari waktu nilai-nilai individual berada dalam satu deviasi standar dari rata-rata. Sementara itu, 95% dari waktu nilai berada dalam dua deviasi standar. Nah, semakin kecil deviasi standar, semakin kecil juga risiko investasi. Sebaliknya, semakin besar deviasi standar, semakin besar juga volatility sekuritas tersebut. Nah, selain deviasi standar, ada beberapa metode lain yang digunakan untuk mengukur risiko, yaitu yang pertama seperti yang dibahas tadi, yaitu Value at Risk atau VAR, atau metode pengukuran risiko secara statistik yang memperkirakan kerugian maksimum yang mungkin terjadi pada suatu portofolio. Dan yang kedua ada matriks risiko atau tabel yang menunjukkan hubungan antara dampak dan kemungkinan untuk berbagi jenis masalah atau risiko. Dan yang ketiga ada koefisien variasi EBIT, metode untuk mengukur risiko bisnis. Dan yang keempat ada koefisien variasi EPS dikurangi dengan koefisien variasi EBIT, adalah metode untuk mengukur risiko pendanaan. Selanjutnya, manajemen risiko perusahaan asuransi. Nah, manajemen risiko perusahaan asuransi adalah proses untuk mengelola risiko dengan cara yang pertama, menilai dan mengukur dampak finansial dari peristiwa yang mungkin terjadi. Yang kedua, menyebarkan risiko ke perusahaan asuransi lain. Dan yang ketiga, mengurangi dampak kerugian finansial yang mungkin timbul. Dan yang keempat, memastikan keberlanjutan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Adapun beberapa strategi manajemen risiko yang dapat dilakukan perusahaan asuransi, antara lain diversifikasi portofolio, yang kedua reasuransi, dan yang ketiga menetapkan premi yang tepat. Proses manajemen risiko secara umum meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan review, komunikasi dan konsultasi. Nah, untuk memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif, perusahaan asuransi juga perlu dilengkapi dengan sistem penanganan internal yang handal. Baik, kita lanjut. Jenis-jenis risiko pada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menghadapi berbagai jenis risiko. Di antaranya adalah risiko underwriting atau risiko yang muncul akibat salah penilaian terhadap premi dan klaim yang akan datang. Contohnya adalah menetapkan premi terlalu rendah atau tidak memadai untuk menutup klaim. Yang kedua, risiko investasi. Risiko terkait pengelolaan dana investasi yang berasal dari premi nasabah. Hal ini mencakup fluktuasi nilai pasar, suku bunga,
atau kegagalan pihak ketiga. Selanjutnya, risiko operasional. Risiko yang timbul dari proses internal seperti kesalahan manusia, sistem, atau kegagalan prosedur. Selanjutnya, risiko likuiditas. Nah, ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran klaim yang mendadak dalam jumlah besar. Selanjutnya, risiko hukum dan regulasi. Nah, risiko terkait perubahan regulasi atau kegagalan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di industri asuransi. Selanjutnya, adapun jenis-jenis risiko pada perusahaan asuransi. Yang pertama, pengawasan terhadap keseluruhan eksposur tinggi organisasi secara berkelanjutan agar tidak meliputi batas toleransi risiko Badan POM. Yang kedua, memastikan tata cara pengendalian dan mitigasi risiko berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, quality assurance atas keseluruhan tahap proses manajemen risiko apakah berjalan efektif dan sesuai rencana. Dan yang terakhir, mendapatkan informasi atas kondisi terkini penanganan dan status risiko pada organisasi. Adapun ruang lingkup. Yang pertama, review. Kinerja aktual manajemen risiko dilaksanakan oleh manajemen secara berkelanjutan atau pemilik risiko dan tim penyelenggara manajemen risiko. Yang kedua, pemantauan. Kinerja aktual manajemen risiko dilaksanakan oleh tim auditor internal sistem manajemen mutu dan inspektorat utama melalui rencana audit tahunan. Adapun tanggung jawab, review kepala unit pemilik risiko atau memastikan penerapan manajemen risiko di unit kerja. Review auditor internal sistem manajemen mutu, memastikan penanganan risiko dilaksanakan sesuai yang dilaporkan. Yang ketiga ada tim penyelenggara manajemen risiko. Fasilitas pendamping dan rekomendasi agar manajemen risiko berjalan efektif dan berkesinambungan. Dan ada pun inspektorat utama atau memberikan keyakinan yang memadai bahwa manajemen risiko terlaksanakan secara efektif. Adapun beberapa media review dalam penerapan manajemen risiko. Yang pertama, evaluasi rencana kinerja. Yang kedua, analisis laporan. Yang ketiga, kajian atas formulir atau kertas kerja terformat. Yang keempat, inspeksi lapangan atau site visit. Adapun foto, ada audio video, ada analisis hasil survei, adapun catatan atau notulen, rapat, forum diskusi atau sosialisasi. Adapun media pemantau dalam penerapan manajemen risiko, yaitu inspeksi lapangan atau site visit, ada pemeriksaan fisik, ada analisis laporan, survei, wawancara, telepon, foto, audio video, bukti komunikasi, rapat, dan forum diskusi atau sosialisasi. Kita lanjut hasil dan manfaat review dan pemantauan risiko, yaitu ada mendapatkan informasi yang relevan, dipercayai, dan kondisi terkini terkait pengelolaan risiko organisasi. Selanjutnya terdapat juga proses pembelajaran, terdapat juga ditemukannya risiko-risiko baru dan perubahan prioritas penanganan risiko atau sejenisnya. Adapun penyesuaian terhadap toleransi risiko, anggaran atau target. Adapun rotasi pegawai sesuai kompetensi dan kinerja. Ada perbaikan proses bisnis, sistem pengendalian internal,
Adapun perbaikan pedoman manajemen risiko organisasi, adapun penyempurnaan proses manajemen risiko, ada juga peningkatan nilai tambah organisasi kepada stakeholder, adapun peningkatan kepatuhan kepada peraturan internal dan eksternal, dan yang terakhir adapun memastikan aktivitas pengendalian atau kontrol risiko saat ini. Hasil dan review pemantauan ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengembangan pengelolaan risiko unit pemilik risiko pada tahap atau siklus selanjutnya. Oke, demikian presentasi dari saya, and see you next time.